Warga Gang Melati di Jalan Maijen Sutoyo, Banjarmasin Tengah dibuat bingung lantaran proyek jembatan di mulut gang mereka pembangunannya terhenti sehingga mengganggu pengguna jalan lantaran berdekatan dengan tempat pembuangan ratik sementara, nang mana mobil mengangkut ratik kada bisa memarkir wan terpaksa berada di median jalan, akibatnya maulah macet di kawasan tersebut. Warga Gang Melati di Jalan Maijen Sutoyo, Banjarmasin Tengah dibuat bingung lantaran proyek jembatan di mulut gang mereka pembangunan terhenti. Sedangkan segala peralatan wan material bangunannya masih menumpuk di pinggir jalan sehingga mengganggu pengguna jalan lantaran berdekatan dengan tempat pembuangan ratik sementara, yang mana mobil mengangkut ratik kada bisa memarkir wan terpaksa berada di median jalan, akibatnya maulah macet di kawasan tersebut. Yahya, salah seorang warga Gang Melati, Waitakoni Prima TV Baisukan Rabu 3 Oktober 2018 merasa heran dengan ulah pemilik proyek tersebut karena tinggal sedikit pengerjaan lagi atau pagar dinding jembatannya yang belum dikerjakan, tapi fisiknya sudah selesai. Akibatnya warga pun, ujar Yahya, kesulitan melintasinya, ditambah lagi adanya tumpukan material yang sangat mengganggu. Bahkan mobil pengangkut ratik terpaksa pasti parkir di badan jalan karena terhalang tumpukan material. Akibatnya jalan di wilayah itu sering macet. Menurut Yahya, jembatan ini kada hanya dilintasi oleh warga Gang Melati, tapi sebagai akses penghubung warga dari Cempaka Besar wan wilayah lainnya. Pemerintah pun diminta untuk memanggil pihak kontraktor agar pembangunan jembatan ini segera dapat diselesaikan karena masih ada sisa waktu pengerjaan proyek tersebut sebulan dari target yang ditentukan. Masyarakat ada kesulitan untuk lewat ini kan, terhalang dengan ini kan, tumpukan material, kemudian kayu-kayu ini. Jadi sebenarnya bukan hanya warga Gang Melati ini aja yang memerlukan, tapi warga dari daerah Cempaka 5, Cempaka 6, 7, 8 sampai Cempaka Besar itu mereka kan mengantar anak sekolah kan lewat sini, potong sini. Nah, jadi sangat terganggu sekali loh kan. Jadi kalau katakanlah masyarakat berharap pemerintah kiranya bisa segera untuk bisa menyelesaikan bersama dengan kontraktor gitu kan. Bagaimana untuk bisa dapat selesai secepatnya. Ada lah sehingga masyarakat bisa menggunakannya. Ada yang mendapat kontraktornya loh. Selama pembangunan ini dijalankan kita kada pernah ada kontraktornya datang sini. Kada pernah melihat gitu kan. Entah setelah kita kada ada kan. Tapi selama kita ada, dan kita setiap hari ada di sini kan, tidak pernah ada melihat, hanya tukang-tukangnya aja yang ada. Tadi kan ada komunikasi antara pihak dengan... Tidak pernah, waktu pembongkaran pun tidak pernah dikomunikasikan dengan warga. Kita tahunya cuma dari penjaga malam, penjaga bak sampahnya, yang beritahu bahwa 2 hari lagi jembatan akan dibongkar gitu kan. Tapi kalau dari kontraktor ke kita, atau RT memberitahukan ke warga, kada pernah. Entah kontraktor dengan RT kita kada tahu, karena RT-nya di sebelah sana. Anggota Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, mengaku mendapatkan jawaban setelah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas PUPR Banjarmasin. Ternyata alasan terhentinya proyek jembatan itu dikarenakan kontraktornya kehabisan duit. Politisi Partai Golkar ini pun menilai pihak Pemko lalai dalam menentukan pemenang pelaksana proyek tersebut, karena proyek itu sepaket jembatan di kawasan Sungai Baru, wan Jalan Bali. Bila warga Gang Melati di Jalan Maijen Sutoyo S, Banjarmasin Tengah saja bingung lantaran jembatannya kada tuntung, bagaimana dengan 2 jembatan lainnya? Matnor Ali meminta ketegasan dari instansi terkait untuk memberikan teguran atau sanksi bagi pelaksana atau pimpinan proyek yang dinilai kurang perhatian pada kepentingan warga, supaya kejadian serupa kada terulang lagi. Pagar pembatasnya itu ini terkesan seperti tipu-tipuan dengan masyarakat, dibikinkan pagesting tetapi semennya cuma 1/4 gitu loh. Jadi kenapa saya kan mempertanyakan dengan PUPR kenapa bisa terjadi ini? Ternyata alasan PUPR ini saya terbuka aja. Alasan PUPR bahwa pemborongan sudah saya kasih tahu untuk dikerjakan, kemudian alasannya dia kehabisan duit. Saya bilang tambah marah saya kalau misalnya pemborong itu kehabisan duit, kada usah jadi pemborong. Kan begitu. Iya kan, kada usah jadi kontraktor gitu loh. Kalau hanya cuman tidak ada modal, hanya mengharapkan dari termen pemerintah kota gitu loh. Nah, saya berpikir begini. Ini ada kesan mereka ini untuk memperlambat berkaitan dengan surat dari konsultannya meminta dengan kontraktornya untuk memperpanjang waktu. Ini kan saya akan bertanya, ada apa ini? Nah, saya minta dengan Pak
Rustam dalam DPOPR, kalau memang ini kenakalan dari kontraktor, tolong saya bilang di blacklist saja. Lain kali jangan diberikan kesempatan lagi dia, walaupun dia pemenang tender. Dalam papan proyek tertulis paket 1 penggantian jembatan Kecamatan Banjarmasin Tengah itu, yaitu Jembatan 1 Jalan Bali, Jembatan Gang Melati Stoyo S1 Jembatan Sungai Baru 2 dengan biaya Rp405 juta ini dikerjakan 180 hari kalender oleh kontraktor pelaksana CV3 utama, Wan Konsultan Pengawas CV Mandiri Cipta Pratama.